Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya jelas ya teman-teman ya, terdengarnya. Iya jelas Pak. Ya, makasih. Baik, alhamdulillah, kita dipertemukan di pertemuan kelima ya di mata kuliah konsumen hari ini. Baik, untuk materi dan presensi jangan lupa ya teman-teman ya di e-learning sudah tersedia. Untuk sekarang ini masih tetap waktunya presentasi kelompok ya. Kemarin terakhir kelompok 2 ya teman-teman ya. Sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada Agung Dovanda, Kunurulita, Abdullah Hilmi, Ustadz Kasana, sama Muhammad Bagus Arifin. Sudah hadir semua di ruang Zoom ini, kelompok 3. Ini saya ya. Iya, Mas Bagus Arifin ya ini ya yang ngomong. Iya Pak, ini Iya. Pak PPT-nya tolong di share screen. Oh iya, boleh, apa? Bentar ya. Ya. Cuk. Sudah terlihat ya materi di layar ya, teman-teman ya. Sudah Pak, sudah. Oke, dimulai, Sudah ya, Pak. sudah dimulai ya Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami tentang kepribadian dan gaya hidup. Karakteristik kepribadian, harga diri, dan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa konsumen Starbucks. Konsumsi kopi orang Indonesia cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas minum kopi sekarang menjadi gaya hidup untuk membelanjakan uang dan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dengan minum di kedai kopi yang ternama. Mahasiswa khususnya lebih mungkin melakukan aktivitas ini ketika ingin mencari tempat berkumpul bersama temannya. Suaranya kurang jelas Mas Bagus. Oke. Mahasiswa khususnya lebih mungkin melakukan aktivitas ini ketika ingin mencari tempat berkumpul bersama temannya untuk menghabiskan waktu bersenang-senang di mall. Salah satu kedai kopi yang mengalami banyak perkembangan dengan jumlah gerai yang terus bertambah di Indonesia adalah Starbucks atau Lau Serene 2018. Menurut Farida, tahun 2019 saat ini total gerai Starbucks melihat potensi kopi Indonesia dapat terus berkembang menjadi salah satu komoditas kopi unggulan di dunia. Lebih lanjut dalam perkembangannya, Starbucks juga membuka gerai terbesar kedua di dunia yang terletak di Bali dan gerai ini merupakan satu di antara 185 gerai terbaik Starbucks di dunia. Bella 2018. Menurut Bella tahun 2019 Mas bacanya. Oh enggak, Pak. Menurut Bella tahun 2018. Selanjutnya dibaca oleh Mas Tovan. Oh.
Mbak Usmatun bisa dibaca. Permisi, terdengar ya suara saya? Ya, terdengar, Mbak. Baiklah. Terdengar, Menurut Mbak. tutorial yang dikemukakan pada tahun 2018, maraknya perkembangan kedai kopi di Indonesia membuat baik merek global maupun lokal turut bersaing untuk meraih posisi yang benar di konsumen. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 20 mahasiswa aktif dari beberapa universitas yang ada di Jakarta, diketahui bahwa satu merek kedai kopi yang paling sering disebut adalah Starbucks. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa mahasiswa yang merupakan konsumen Starbucks telah masuk dalam konsumerisme dan memiliki motivasi hedonisme dengan berperilaku konsumtif dan secara tidak langsung diperdaya serta terjebak pada fetisisme komoditas. Perilaku konsumtif ini mengarah pada gaya hidup glamor, boros, dan perasaan senang mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan barang yang sedang populer agar tidak ketinggalan zaman. Secara umum, mahasiswa menyadari bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku yang negatif. Namun, keinginan untuk diakui dan perasaan senang ketika dapat membeli produk Starbucks menyebabkan mahasiswa sulit menahan diri untuk tidak menjadi konsumtif. Selain harga diri, faktor kepribadian juga menyebabkan seorang memiliki gaya hidup hedonisme. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman Mas Tovan. Karakteristik kepribadian diukur dengan skala Big Five Inventory milik Ramstead dan John tahun 2006 yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan sudah melalui proses uji coba. Alat ukur ini terdiri dari 10 item dan hasil uji coba menggunakan tes riset reliability dengan rentang waktu 15 hari. Didapatkan konsistensi hasil antara pengukuran pertama dan kedua dengan koefisien korelasi yang bersekitar antara 0,895 sampai 0,977 pada masing-masing karakter. Tes reliability digunakan karena jumlah item yang terlalu sedikit pada masing-masing aspek untuk pengukuran karakteristik kepribadian dalam alat ukur short form menyebabkan tidak cocok untuk dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan metode reliabilitas konsistensi internal. Oleh karena itu, yang digunakan adalah metode reliabilitas pengetesan ulang dalam kurung tes retest. Ini hasil uji coba BFI 10 dapat dilihat pada tabel 1. Pengukuran harga diri dilakukan dengan menggunakan Rosberg Self-Assessment Scale Rosberg 1965 yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan sudah melalui proses uji coba alat ukur Rosenberg Self-Assessment Scale terdiri dari 10 item dan hasil uji coba menunjukkan skor Rosberg alpha sebesar 0,864. Pengukuran alat ukur gaya hidup hedonisme diukur dengan skala gaya hidup hedonisme yang disusun berdasarkan konsep dari teori gaya hidup yang menggunakan AIO, Activity Interest Opinion. Model dari Blackwell et al. 2012, alat ukur gaya hidup hedonisme awalnya terdiri atas 48 item. Namun setelah melalui proses uji coba, hanya tersisa 39 item yang valid dan memiliki Rosberg alpha sebesar 0,893.
analisis data. Setelah data diperoleh, peneliti kemudian melakukan pengujian secara statistik untuk menguji hubungan antara variabel-variabel peneliti. Terdapat 2 kali penguji, yakni 1. Hubungan antara harga diri dengan gaya hidup hedonisme. 2. Pengujian hubungan antara karakteristik kepribadian dan gaya hidup hedonisme. Teknik analisis statistik yang peneliti gunakan adalah uji korelasi Spearman. Untuk suaranya sudah terdengar? Ya, terdengar Mbak. Terdengar. Iya. Melanjutkan pembahasan dari teman-teman mengenai karakteristik kepribadian, harga diri, dan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa konsumen Starbucks, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data dapat diketahui sebagian besar partisipan dapat menghabiskan waktu lebih dari 1 jam saat berada di Starbucks. Nah, di dalam hal ini dapat menunjukkan nilai harga diri berada dalam tingkat harga diri yang tinggi karena memiliki mean empirik yang lebih besar dari mean hipotetik. Sementara itu, pada gaya hidup hedonisme berada dalam tingkatan kategori yang sedang karena memiliki mean empirik yang sebanding dengan hipotetik. Selanjutnya, pada topik diskusi, harga diri partisipan dalam penelitian ini cenderung tinggi. Oleh karena itu, para partisipan dalam penelitian ini cenderung untuk tidak mudah mengalami gaya hidup hedonisme. Meskipun demikian, hubungan negatif yang signifikan ditemukan di antara harga diri dan juga gaya hidup hedonisme mengindikasi bahwa semakin tinggi harga diri, maka semakin rendah gaya hidup hedonisme yang dimiliki. Gaya hidup hedonisme ini dalam penelitian ini konteksnya berhubungan dengan konsumsi produk kopi Starbucks, yang dimana juga merupakan minuman yang mengandung kafein, sehingga kafein tinggi, kepribadian konsistensionis yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan memicu pula tinggi konsumsi kafein pada mahasiswa tersebut. Untuk yang terakhir dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan di antara harga diri dan gaya hidup hedonisme mahasiswa pengunjung Starbucks Jakarta. Dan terdapat juga hubungan yang signifikan antara consciousness dengan gaya hidup hedonisme mahasiswa. Karakteristik kepribadian conscientiousness yang tinggi menyebabkan mahasiswa memiliki sifat perfeksionis dan juga membuat mahasiswa tersebut cenderung mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Selain itu, harga diri yang rendah pada mahasiswa memicu motivasi mengunjungi Starbucks bukan hanya karena konsumsi kopi saja, melainkan juga untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan diri. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada Mas Bagus selaku moderator. Ya, sudah ya presentasinya teman-teman ya. Kelompok 3 ya. Iya Pak, sudah. Dan dari teman kelompok lain dulu, silakan ada yang menanggapi. Ini cukup lengkap ya di PowerPoint-nya. Pak, saya boleh tanya, Pak? Ini siapa Mas Taufik kayaknya suaranya ini ya. Nah. Oh iya benar. Iya. Ya, Pak Nurul. Tadi kan ada, saya baru tahu kalau harga diri itu ada alat uji ukur. Nah itu bagaimana ya alat uji ukurnya itu? Penerapannya itu bagaimana terhadap seseorang? Tadi kan bisa diukur dari seseorang itu hedonis dari start.
Starbucks lebih dari 1 jam. Lah, Mas kan Taufik, kalau maaf, saya potong sebentar nggak apa-apa ya? siap. Di awal tadi suaranya putus-putus di saya, Mas. Bisa diulangi Oh, dari awal ya? Takutnya nanti Ya. salah persepsi atau gimana. Mbak Nurul. Oh iya, tadi kan di PPT ada kata alat ukur harga diri. Lah, alat ukur harga diri ini berupa apa dan cara penerapannya untuk seseorang itu bagaimana? Kalau seandainya tadi dijelaskan dari diukurnya seseorang di Starbucks lebih dari 1 jam. Nah, itu bagaimana, Mbak? Saya juga baru tahu sih bahwa harga diri itu ada alat ukurnya gitu loh. Oh iya, oke. Saya ulangi untuk pertanyaannya ya, Mas ya. Siap. Jadi alat ukur harga diri dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu ya, pada intinya pertanyaannya ya. Bukan di kehidupan sehari-hari, Iya, melainkan siap, JW sih. Intinya gitu. Iya. Dijawab dulu aja Mbak. Iya Pak, sebentar ya. Ya diskusi sebentar sama teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Taufik. Nanti mungkin ini saya juga masih terlalu awam ya tentang alat ukur harga diri ini. Nanti saya bantu Mbak, jawab dulu aja. Ya, menurut saya tadi ada juga kita bahas dari Rosenberg, di mana yang dimaksud alat ukur diri ini tuh seperti skala apa ya, kayak aspek-aspek, nggak ada alat yang spesifik buat mengukur harga diri, cuma ada beberapa patokan yang bisa digunakan sebagai alat atau media untuk mengukur harga diri seseorang. Nah, alat ukur harga diri ini ada atau bisa kita ketahui dari aspek-aspek dari Rosenberg dalam Rahmania dan Junior yang dikeluarkan pada tahun 2012, di mana isinya itu terdiri dari penerimaan diri dan penghormatan diri, gitu Mas. Jadi nggak ada alat satu spesifik yang bisa digunakan untuk mengukur mengukur harga diri, gitu. Jadi untuk penerapannya itu nanti kita bisa lakukan atau contoh sikap atau perilaku apa yang kita bisa kaitkan mengenai aspek-aspek dari tokoh Rosenberg ini, gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kalau dari Pak Satrio bisa menambahkan. Ya, gini, self esteem ya, harga diri ya. Itu sebenarnya bisa secara eksplisit maupun implisit ya diukurnya. Ukur secara eksplisit yaitu tentang dilakukannya dengan meminta minta orang lain itu memberikan rating ya, memberikan rating mulai dari sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai. Kalau kalian tahu mungkin skala Likert sampai seperti itu, cuman ini lebih kompleks gitu. Nah, kalau secara implisit
itu dilakukan dengan mengukur kecepatan reaksi, ya, kecepatan reaksi orang terhadap sebuah stimulus yang diasosiasikan dengan diri subjek orang tersebut, ya. RSES tadi, Rosenberg Self Esteem Scale, ya, itu dasarnya itu dari 10 item pertanyaan ya dulu awalnya, cuman yang sekarang ini bisa dikembangkan. 10 item itu seperti yang pertama itu ngomongnya kalau dari sisi psikologis kayak saya merasa sebagai orang yang berguna gitu ya, paling tidak sama seperti orang lain. Yang kedua saya merasa waktu itu saya merasa memiliki sebuah kualitas yang baik, sampai dengan yang skala ke-10 itu saya ingat saya seringkali berpikir saya sama sekali bukan orang baik. Itu lebih ke arah psikologis banget ya begitu. Jadi sekali tadi itu mengukur harga diri, jadi kalau sangat tidak sesuai diberi angka 1 ya. Kalau sangat sesuai saya diberi angka 2 seperti itu. Kalau ada 5 sih sebenarnya. Kalau yang ketiga itu agak sesuai seperti ya. Jadi kalau 4 itu sesuai dengan diri, kalau yang kelima sangat sesuai dengan diri. Itulah skala pengukurannya. Gitu. Gimana Mas Taufik? Pripun nggih, Pak? Jadi ada ini ya, ada acuannya, ada dasarnya dari Rosenberg tadi ya untuk mengukur dirinya. Nah, tadi mungkin yang disebutkan di PowerPoint itu dari penelitian yang menyimpulkan seperti itu, yang lebih dari 1 jam menghabiskan di Starbucks, itu penelitian di Jakarta ya seperti tadi. Jadi itu sudah penelitian itu sudah disahkan ya, sebenarnya divalidkan menurut kesimpulan yang ada sih ya, tadi. Jadi enggak inilah ada dasarnya lah mereka juga menyimpulkan. Berarti Gimana Mas? media alat ukur media bukan alat ukur ya. Media alat ukurnya ini dari katakanlah observasi atau wawancara atau memberikan angket kepada kuesioner atau angket. Ya, itu ya didasarkan dasarnya itu RSES tadi, Rosenberg tadi. Gitu. Itu lebih ke kualitatif ya. Jadi mungkin kalau kelas kalian di UMSIDA itu lebih banyak penelitian kuantitatif, kalau ini lebih ke kualitatif, tapi nanti bisa digabungkan dengan kuantitatif juga. Itu nanti di semester akhir sih kalian juga lebih jelas. Itu. Ya. Gimana Mas Taufik? Ya Pak, sedikit bertanya-tanya sih Pak pada diri sendiri. Nanti ini ya coba saya kalau offline ya saya bawakan contoh dari ini ya, item angkatnya ya saya ada itu. Jadi asik tuh, jadi disimpulkan sampai dengan nilai Cronbach's alpha itu berapa gitu. Siap, tuh, ya, Pak. Udah dapat mata kuliah belum ya? Belum ya, metodologi penelitian ya? Belum ya teman-teman ya? Udah. Seharusnya udah disinggung ya sebenarnya gitu ya. Iya, itu lah ya itu. Oke, saya tanya sekarang, yang fetisisme komoditas itu apa sih artinya tadi dari kelompok 3? Ya, siapa yang mau menjawab? Kelompok 3? Iya, Pak. Fetisisme komoditas ini adalah persepsi yang terjadi di dalam masyarakat yang dimana tidak melihat hubungan sosial sebagai hubungan sosial semata, tetapi hubungan
hubungan ini dianggap sebagai hubungan ekonomi Ya. di mana pasar bekerja. Jadi bukan hubungan apa? Gimana ya jelasinnya? Gimana? Yuk, dengan bahasa yang singkat aja, Pak. Ya, jadi gini, kalau ini waktunya mau habis ya nanti, saya jelaskan aja. Jadi federalisme komoditas ini adalah upaya oleh suatu industri dalam hari ini yang diasosiasikan dengan studi kasusnya ini ada Starbucks itu untuk menciptakan pemujaan ya, dalam tanda kutip pemujaan terhadap suatu produk ya, bentuknya dalam hal ini kopi terhadap satu masyarakat dalam hal ini studi kasusnya yaitu mahasiswa yang hedonisme ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Starbucks ini mengacu pada pemikiran dari Marxisme dulu, dari ekonomi sosialis, bahwa dalam tanda kutip masyarakat ini, mahasiswa hedonisme pencinta kopi ini dipaksa untuk dapat menganut lifestyle-nya kalau nongkrong itu di Starbucks, terus dapat mengajarkan tugasnya juga di Starbucks seperti itu. Yang dimaksud dalam kasus tadi ya. Ya. Dari temannya lain ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan, masih ada waktu sedikit teman-teman. Tadi di kesimpulan disebutkan bahwa ini ya, harga diri yang rendah pada mahasiswa memacu motivasi mengunjungi Starbucks bukan hanya karena konsumsi kopi saja, melainkan juga untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan diri. Nah, yang dimaksud pengakuan dan kepercayaan diri seperti apa yang akan diharapkan ya dalam penelitian ini? Gimana kelompok 3? Izin jawab ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi dari kesimpulan ini harga diri seorang mahasiswa yang rendah, harga diri yang rendah pada mahasiswa akan memicu motivasi mengunjungi Starbucks bukan hanya karena
konsumsi kopi, melainkan karena untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan diri. Jadi di sini maksudnya ketika mahasiswa itu nongkrong atau mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas di Starbucks, dia akan merasa bahwa tingkat kepercayaan diri mahasiswa tersebut itu naik karena ketika nongkrong atau mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas di Starbucks atau memilih tempat kopi yang mungkin agak lebih elit sedikit gitu ya Pak ya. Jadi ada rasa percaya diri itu naik gitu daripada ketika mahasiswa itu mungkin nongkrong atau mengerjakan tugas itu di tempat kopi yang biasa gitu. Jadi merasa apa ya istilahnya? Image-nya terangkat. Nah, gitu ya. iya. Ya gini, beda Mbak ya. Jadi gini, dari karakteristik kelompok konsumen yang mengaku tentang gaya hidup tadi, oke, ini dapat disimpulkan bahwa mempunyai karakteristik pada tingkat aktualizer ya. Aktualizer ini jadi mempunyai pendapatan yang tinggi ya dari gaya hidup hedonisme tadi dan harga dirinya tinggi. Jadi mereka ini mempunyai rentang minat ya yang luas pada berbagai bidang dan terbuka pada perubahan. Ya, ini generasi Y ke atas ya, ini Y, Z, dan baby boomer ya dalam segmentasi konsumen. Jadi mereka membeli produk ini untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ya, di teritorinya tadi. Jadi untuk demi mendapatkan sebuah kopi saja mereka rela menghabiskan waktu yang berlama-lama dengan suasana yang image yang kondusif, yang enak, nyaman, hingga harga yang tinggi juga. Gitu. Baik, diakhiri dulu aja kelompok 3, waktunya habis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon dimaklumi. Saya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 4 ya, selanjutnya presentasinya ada Mas Taufik, Mas Yovan, Fernando Saya Putri, Rizka, Navenda Barutu, sama Naili Fitria ya. Sudah hadir ya di orang Zoom ini ya? Ini ada Mas Yovan, Mbak Rizka, Mas Taufik udah ada ya di sini. Mau share screen sendiri atau saya bantu share screen, Mas? Mas Yovan? Dibantu aja, Pak. Iya. Ini ya, yang persepsi konsumen ini ya, Imani ya. Sudah terlihat di layar untuk materinya, teman-teman? Terlihat, Bapak. Oke, makasih. Silakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, kit- Saya perwakilan dari kelompok 4 mau presentasikan tentang persepsi konsumen pada penggunaan e-money. Adapun nama kelompok yang tertera ada di bawah aja, yang ada di PPT. E-money, electronic money merupakan salah satu inovasi instrumen pembayaran yang muncul dari dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat. Definisi e-money yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1961. Produk store value atau prepared merupakan penyimpanan sejumlah nilai uang dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. E-money berbeda dengan kartu debit atau kredit. Hidayati et al. 2006. Terdapat dua jenis e-money yang digunakan yaitu prepaid card dan e-wallet mobile payment. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam penggunaan e-money, satu adalah subjektif norm, dua social image, tiga perspective benefit. Perceive, Mas, bukan perspective. Perceive benefit. Ya, salah penulisan batin Pak. Monggo Mas Yovan. Mas Yovan, monggo dilanjutkan. Sinyalnya buruk ya, Mas Sofan ya. Teman yang lain aja diisi dulu. Monggo yang lain. Baik, karena Mas Yovan masih belum bisa menyahuti, maka saya akan melanjutkan dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Taufik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah subjektif norm. Nah, menurut Fishbein dan Ajzain pada tahun 1977 dalam Scapes dan Wetzels pada tahun 2007, norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi seseorang untuk seharusnya atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pendapat kebanyakan orang yang penting baginya seperti keluarga dan teman. Kemudian ada social image. Social image atau citra sosial ini kan pastinya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Nah, kalau social image, citra sosial ini pasti meliputi tentang pandangan sosial sebagai persepsi konsumen terhadap suatu penghargaan bagi kelompok sosial yang menggunakan merek sesuatu. Citra sosial merupakan nilai tambah karena adanya reputasional yang terkait dengan penggunaan merek tertentu. Contohnya, meskipun jam tangan Timex dan Sweat memiliki performa yang sama, namun merek Swatch memiliki nilai yang lebih bagi pemuda Amerika. Nah, itu kan dari pandangan sosial untuk pemuda-pemuda di Amerika. Kemudian menurut Fenola dan Questes 2010 dalam Libena et al. 2014 menyatakan bahwa citra sosial merupakan aspek sosial penting yang menentukan penyebaran produk baru. Social influence berasal dari teman atau keluarga, di mana kelompok sosial ini mempengaruhi keputusan pengguna untuk menghadapi teknologi terbaru. Dengan kata lain, semakin banyak teman dan keluarga yang mengadopsi produk tersebut, maka akan mendorong pengguna baru untuk melakukan hal yang sama. Jadi maksudnya social image ini di mana konsumen akan membeli sebuah produk biasanya dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sosialnya. Begitu. Bisa dilanjut, Pak. Kemudian ada perceived benefit. Perceived risk atau perceived benefit memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika nilai manfaat yang dirasakan tinggi, maka nilai resiko yang dirasakan rendah. Misalnya, ada tuh masyarakat cenderung menilai minuman beralkohol atau merokok memiliki manfaat yang kecil dan beresiko tinggi. Kemudian perceived benefit merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan e-money di Indonesia. Dengan kata lain, konsumen di Indonesia mengadopsi e-money jika mereka merasakan e-money membuat aktivitas mereka lebih mudah, menghemat waktu, memberikan diskon atau promosi.
lebih efisien daripada menggunakan uang tunai, kartu debit atau kredit, kemudahan menemukan tempat top up, dan bisa digunakan dimanapun. Jadi singkatnya, perceived benefit ini adalah ketika konsumen merasakan memiliki keuntungan jika menggunakan sesuatu. Nah begitu, M-Money kan memberikan bagi masyarakat, M-Money memberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga menjadi faktor mengapa M-Money banyak digunakan di masyarakat. Begitu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi dari rekan saya sebelumnya. Faktor yang tidak mempengaruhi konsumen dalam penggunaan e-money. Yang pertama ada perceived usefulness, yang kedua perceived ease of use, yang ketiga compatibility, yang keempat perceived trust, yang kelima perceived risk, yang keenam perceived cost. Lanjut. Potong dulu sebentar ya. Perceived usefulness. Sebentar Mbak, saya potong dulu. Ini perceived risk ini yang nggak mempengaruhi ya? Nah, kalau yang kok tulisannya di sini kok ada perceived risk ya, yang mempengaruhi ini ya? Yang benar yang mana? Sebentar. Ayo. Apa ini salah tulis atau gimana? Ini. Atau di sini hanya sekedar menjelaskan aja kalau hubungan sama perceived benefit. Menurut saya itu cuma penjelasan aja sih, Penjelasan aja. Berarti kalau lain kali kalau buat presentasi yang ditekankan pada perceived benefit-nya ini aja yang di paragraf kedua, paragraf pertama nanti bisa dituliskan di kesimpulan akhir gitu sih. Ya, ngapunten, Pak. Oke. Ya lanjut. Udah. Lanjut, Naili. Ya. Putus. Yang saya akan melanjutkan perceived usefulness. Pengertian PU ini juga sejalan dengan definisi PU menurut Pontanikuti Howard et al. 2016, yaitu sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan layanan mobile payment akan meningkat kinerja dan produktivitasnya dalam melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan menurut Bailey et al. 2017, PU mobile payment mengacu pada sejauh mana konsumen percaya mereka memperoleh keuntungan atau misalnya kenyamanan dan penyederhanaan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran lewat seluler akan sama hanya dengan bentuk pembayaran lainnya. Lanjut. sudah terlihat? Perfect. Ya, terlihat. Perfect
of use berbeda dengan perceived usefulness. Perfect case of use didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut akan bebas dari usaha. Suatu aplikasi yang dirasakan lebih mudah untuk digunakan daripada lainnya akan lebih mudah diterima oleh pengguna. Selain itu, menurut Wu dan Wang 2005, perfect ease of use mempengaruhi secara tidak langsung dengan memediasi perfect usefulness dengan mobile payment. Suatu sistem yang lebih mudah digunakan pada akhirnya menjadi lebih bermanfaat untuk digunakan, sehingga sistem yang dianggap lebih mudah digunakan akan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang lebih banyak dibandingkan sistem yang dibacakan oleh rekan saya. Halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Nanda. Untuk berikutnya, compatibility. Menurut Hoffman 2011, kompatibilitas adalah sejauh mana sebuah inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada. Pengambilan pengalaman masa lalu dan kebutuhan konsumen. Semakin tinggi kompatibilitas, semakin yakin konsumen mengadopsi teknologi tersebut. Menurut Oliveira et al. 2016, konsumen menganggap mobile payment kompatibel jika merasakan manfaat dari aplikasi tersebut untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga kompatibilitas dapat memperkuat nilai untuk menggunakan suatu teknologi. Berikutnya, Pak. Perceived trust. Semua orang mengetahui bahwa kepercayaan itu penting untuk semua bentuk interaksi sosial Untuk topik perceived trust telah banyak diminati peneliti untuk menguji penerimaan konsumen dan adopsi inovasi teknologi yang tumbuh dengan cepat. Menurut perkataan dari Klaus et al. 2010, Mayer et al. 1995, kepercayaan adalah kemauan suatu pihak atau rentan terhadap tindakan pihak lain dengan harapan pihak lain akan melakukan sesuatu yang penting bagi pihak tersebut, atau trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengendalikan pihak lain tersebut. Jai dan Chow pada tahun 2004 menemukan bahwa perceived trust memberikan peran penting dalam meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen, kepuasan, dan niat loyalitas. Berikutnya, Pak. Ya, untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perceived rate merujuk pada sifat dan jumlah risiko yang dirasakan oleh konsumen dalam menentukan keputusan pembelian dan merupakan penentuan utama perilaku seseorang untuk mengadopsi teknologi. Cox and Rich 1964. Risiko yang dirasakan konsumen merupakan hambatan penting bagi konsumen dalam mempertimbangkan keputusan pembelian. Kim et al. 2008 mendefinisikan perceived risk
sebagai keyakinan konsumen tentang potensi negatif ketidakpastian dari transaksi online. Kim et al. 2008 juga menjelaskan umum bagi konsumen untuk enggan melakukan pembelian online karena risiko yang dirasakan lebih tinggi dibandingkan jika mereka membeli secara tradisional. Pernyataan ini sejalan dengan Fontanukitawan et al. 2016. Risiko yang dirasakan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan layanan mobile payment. Mereka cenderung untuk tidak menggunakan layanan ini jika melibatkan tingkat risiko yang tinggi. Perceived cost, terdapat biaya transaksi yang timbul dengan menggunakan e-money, misalnya biaya administrasi pada saat top up atau pembelian kartu perdana. Seseorang tidak bisa memutuskan untuk mengadopsi layanan mobile payment hanya dengan mempertimbangkan perceived risk, karena konsumen tersebut juga harus bersedia membayar biaya komunikasi dan handset. Oleh karena itu, untuk memeriksa niat untuk menggunakan layanan tersebut juga harus mempertimbangkan perceived cost. JYHN. Kesimpulan, benang merah yang dapat kita ambil tentang persepsi konsumen dalam menggunakan e-money, salah satu inovasi instrumen pembayaran yang muncul dari dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana hal itu memudahkan dalam proses transaksi. E-money sangat didukung oleh segelintir orang, khususnya kalangan muda, dengan mengedepankan norma subjektif, citra sosial, dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya inovasi e-money ini, besar harapan kami agar tidak ada penyalahan dalam bertransaksi. Ada lagi. Analisis menurut kami, e-money saat ini yang kita semua kita ketahui dengan menggunakan sistem top up. E-money banyak digunakan di kalangan masyarakat. Pada umumnya kita semua bisa menggunakan e-money apabila kita perlu. Dampak positif dari e-money, kita tidak perlu membawa uang kas dalam jumlah yang banyak. Dampak negatif e-money, rawan terjadinya penipuan apabila kartu hilang, tidak bisa kembali beserta uang yang ada di dalam e-money. E-money juga tidak bisa menyimpan uang yang banyak, ada batasnya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih presentasinya. Kelompok 4 ya? Ya. Silakan teman-teman, ada tanya kan? Ini saya tanya dulu ya, berhubungan dengan citra merek dari e-money ya. Nah, asumsi citra merek apa sih yang dianggap atau dianut oleh kalangan masyarakat tradisional tentang e-money ini? Jadi gini Pak, kalau menurut saya yang dianggap oleh masyarakat tradisional, e-money ini kan kalau orang tradisional, kalau tidak membawa uang secara langsung kan tidak enak gitu Pak yang dirasakan. Tetapi berbeda lagi dengan kalangan muda yang sekarang, kalau membawa uang banyak itu dirasanya tidak enak, jadi secukupnya aja. Jadi yang dirasakan citra sosial yang bersifat tradisional itu, di mana seseorang tradisional tersebut apabila tidak membawa uang secara cash atau kontan yang dipegang secara tangan, itu merasa tidak lega atau kurang puas atau kurang pas gitu. Sedangkan anak muda yang sekarang apabila membawa uang secara banyak, itu tidak enak Pak. Maksudnya itu terlalu banyak lah, disimpan aja di e-money gitu. Menurut saya begitu Pak. Ya, jadi perbedaan persepsi ya, hubungannya dengan persepsi konsumen lah ya di dalam topik ini.
persepsi konsumen yang berbeda antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern tentang penggunaan e-money ini, gitu ya. Jadi masyarakat modern yang serba menginginkan kepraktisan, ya, jadi seperti bawaan mereka di dompet nggak terlalu banyak, ya, hanya satu kartu, tapi kalau bisa digunakan untuk semua, kalau bisa KTP pun bisa digunakan untuk e-money yang nggak punya mereka. Kemudian skill praktis mereka ada itu dalam hal untuk pembayaran, terus aplikasi maupun aplikasi lainnya. Nah, e-money kan juga sering digunakan sehari aplikasinya, khususnya di orang mengenali di kartu tol ya. Ini e-tol ya, jadi seperti ada ya itu Barcard, terus Alfamart Card dan sebagainya yang bisa digunakan untuk multi payment seperti itu. Baik, dari teman lainnya yang di ruang Zoom ini ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Ini yang tentang compatibility ya, yang slide compatibility tadi, ya. Itu kan kalau peneliti dari artikel sendiri menyimpulkan seperti apa ya untuk compatibility? Mohon maaf Pak, gimana Pak maksudnya Pak? Yang tentang compatibility yang tentang faktor yang tidak mengaruhi konsumen dalam penggunaan e-money. Itu kan ada perceived usefulness, ada perceived ease of use, ada compatibility ya. Tentang compatibility ini dari penelitian dari artikel yang kalian ambil ini, itu penelitian sendiri menyimpulkan seperti apa tentang e-money ini. Ya, kelompok 4. Siapa mau jawab? Pripun Pak, tadi suaranya gemrosek. Jadi compatibility di penelitian ini itu kan ini pendapatnya para pakar ya. Nah, kalau penelitinya sendiri menyimpulkan seperti apa, Mas? Atau dari kalau nggak ada dari kelompok kalian sendiri lah. Kalau saya melihat dari jurnal yang saya bikin PPT ini Pak, Ya.
Jadi peneliti ini menyimpulkan bahwasanya e-money ini memiliki apa ya Pak? Seperti kayak terobosan gitu loh Pak. Terobosan Inovasi. di zamannya pada saat peneliti ini membuat penelitian itu, sehingga e-money ini seiring dengan berjalannya waktu berkembang sampai sekarang ini, sehingga bisa dinikmati oleh kalangan muda. Tetapi ada dampak negatif yang dirasakan. Dampak negatif itu dirasakan oleh siapa? Para kalangan orang tua yang belum bisa menggunakan teknologi digital. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertanyaan Bapak, bagaimana orang tradisional itu, nah itu tadi Pak. Menurut saya, e-money ini bagus untuk digunakan lah pada zaman sekarang ini, zaman industri 4.0. Ya, yang mengarah yang mengarah ke revolusi industri 5.0 saat ini. Oke, bagus Mas Taufik. Kenapa saya tanyakan tadi itu kenapa? Karena compatibility ini, yaitu inovasi ini dianggap selaras apa enggak sih dari perkembangan teknologi saat ini. Nah, pada data tahun lalu ya, tahun 2020, tahun 2020 saya ingat itu, jumlah transaksi menggunakan e-money itu melonjak jauh lebih besar ya, hampir sampai dengan 200%. Jadi dalam keseharian masyarakat Indonesia, semakin hari semakin meningkat pula minat masyarakat Indonesia itu terhadap penggunaan e-money tersebut. Jadi ini agak menyimpang juga dari faktor yang tidak mempengaruhi ya. Seharusnya dimasukkan pada faktor yang mempengaruhi. Teman ini kan berdasarkan penelitian di artikel atau di jurnal yang kalian ambil. Jadi ya sah-sah saja kalau mereka menimbulkan karena ada dasarnya seperti itu. Oke, baik. Cukup ya kelompok 4 ya. Zoom-nya mau habis lagi. Baik, ditutup dulu aja Mas Taufik atau siapa? Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, pengucapan atau bahasa yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompok 5 mau presentasi sekarang atau minggu depan? Soalnya kalau mau presentasi sekarang saya tutup dulu sesi Zoom-nya. Ini karena mau habis. Kelompok 5, Mas Fahmi ya, ada di sini ya Mas Fahmi atau Mbak Risma ya? Gimana teman-teman kelompok 5 mau saat minggu depan aja Pak. Minggu depan saja Pak. Yes, ya udah tolong disiapkan yang minggu depan ya di pertemuan ke-6 ya. Gitu ya. Siap, sudah siap ini kok Pak, tapi minggu depan aja. Ya Mas, oke. Baik teman-teman, kalau minggu depan sekiranya mulai Zoom-nya jam 7:30 gimana ya? Apa pada belum selesai tarawih ya teman-teman ya? Lu tarawih Pak. Oh tarawih, Rakaatnya agak panjang bacaannya. 3 rakaat ya? Oke, tetap jam 8 aja ya, tapi bisa tolong disiapkan untuk kelompok-kelompoknya mau presentasi. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu ya, teman-teman ya, saat ini. Terima kasih untuk kelompok 3 sama kelompok 4 yang udah presentasi tadi. Baik, untuk materinya silakan bisa dipelajari mandiri ya. Kalau nggak ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya melalui pesan di e-learning juga bisa. Jangan lupa presensi ya teman-teman ya, sebelum waktunya di close batas waktu. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya selama saya mengajar tadi. Ya. Saya akhiri dulu. Maksud. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.